Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu dan kami mau mempersiapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan, urapilah setiap kami, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar,
Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup sebagai orang percaya yang tahu benar bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang tahu kapan waktu Tuhan itu akan tiba, baik atas dunia ini atau atas kehidupan kita secara pribadi, maka seharusnya kita memiliki cara hidup yang benar-benar berbeda dari dunia ini. Artinya kalau kita sudah tahu waktu Tuhan itu bisa tiba tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, maka setiap saat, bahkan setiap detik kita harus ada senantiasa dalam keadaan berjaga-jaga. Dan tentu cara hidup yang demikian bukan sesuatu yang berlebihan. Kenapa saya katakan bukan sesuatu yang berlebihan? Karena firman Tuhan sendiri memerintahkan kita untuk hidup berjaga-jaga. Sebab kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan tiba. Berjaga-jaga artinya setiap saat kita harus memeriksa segenap kehidupan kita. Hidup kita harus terus ditemukan dalam keadaan berkenan di setiap detik waktu hidup kita. Perhatikan itu saudaraku. Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan di dalam Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Lalu kalau kita melihat Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau firman Tuhan sudah memerintahkan kita untuk terus berjaga-jaga, lalu kita tidak serius untuk hidup di dalam keadaan berjaga-jaga di setiap detik waktu hidup yang kita jalani, itu artinya kita menjadi orang yang teledor. Saudara, cara hidup yang tidak berjaga-jaga setiap saat, itu sangat berbahaya untuk hidup kita. Mari kita sadar akan hal ini. Kita harus sadar berjaga-jaga yang benar itu harus dimulai dari sejak detik pertama kita bangun pagi. Kita sudah harus mulai memperhatikan setiap gerak kehidupan kita. Apapun aktivitas hidup yang kita lakukan sepanjang hari itu, kita harus ada dalam sikap hati yang terus berjaga-jaga. Dan tidak ada cara lain untuk berjaga-jaga secara benar selain kita harus terus membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita harus terus mencari Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi kita harus terus mencari Tuhan. Saudaraku, kalau kita tidak serius mencari Tuhan, maka kita tidak akan pernah menemukan Tuhan. Sebaliknya, kalau kita memiliki sikap hati yang mau terus berjaga-jaga, lalu kita terus mencari Tuhan, maka pasti kita akan menemukan Tuhan. Firman Tuhan telah mengatakan akan hal itu. Yeremia 29 ayat 13 dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara, perhatikan itu. Jadi jangan pernah merasa bahwa Tuhan itu hanya bisa ditemukan oleh orang-orang yang spesial aja. Tuhan itu hanya bisa ditemukan oleh hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Tidak seperti itu. Setiap orang yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, maka mereka akan menemukan Tuhan. Karena Tuhan berkata, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudaraku, persoalannya sekarang adalah apakah selama ini kita sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan? Yang artinya selama ini, apakah kita tetap hidup dalam keadaan berjaga-jaga? Orang yang tidak serius mencari Tuhan, itu artinya ia tidak serius untuk hidup berjaga-jaga. Cara hidup yang demikian akan sangat berbahaya, saudaraku.
Kenapa berbahaya? Karena kalau kita tidak berjaga-jaga, berarti kita tidak pernah membiasakan diri untuk hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran di hadapan Tuhan. Dan itu berarti ketika waktu Tuhan tiba, maka dapat dipastikan kehidupan kita ditemukan tidak berkenan di hadapan Allah. Saudara perhatikan itu. Kalau kita tidak serius mencari Tuhan, maka kita tidak akan pernah menemukan Tuhan. Dan orang yang tidak menemukan Tuhan dapat dipastikan ia tidak pernah hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Padahal pada akhirnya di kekekalan nanti, orang-orang yang akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan, orang-orang yang akan memiliki kehidupan yang kekal adalah orang-orang yang selama hidup di dunia ini hanya hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Saudaraku, orang percaya yang mau serius berjaga-jaga tidak akan pernah mengarahkan fokus hidupnya tertuju kepada dunia ini. Jadi kita harus koreksi hidup kita. Kalau kita masih ingin menikmati dunia ini, hati kita masih ditujukan kepada dunia ini, itu menunjukkan bahwa kita tidak serius hidup berjaga-jaga. Dan saya harus katakan sekali lagi, ini sangat berbahaya, saudaraku. Oleh sebab itu yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, jika kita tidak hidup serius berjaga-jaga, lalu waktu Tuhan tiba bagi kita, kita tidak ada dalam keadaan berkenan, maka kita akan terbuang ke dalam kebinasaan. Firman Tuhan katakan begini, Lukas 21 ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudaraku, seharusnya ini menjadi peringatan keras bagi kita semua. Jadi kalau firman Tuhan katakan berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, kita harus mengerti berdoa itu sama dengan berdialog dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, hati kita harus terus diarahkan untuk tertuju kepada Tuhan, saudaraku. Dan itu artinya setiap saat kita terus mencari Tuhan di dalam setiap detik waktu hidup kita. Orang yang mencari Tuhan akan berjuang untuk hidup benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Ketika kita hidup benar di hadapan Allah, berarti kehidupan kita berkenan kepada Allah. Tetapi firman Tuhan katakan begini, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kenapa dikatakan demikian, saudaraku? Supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau hidup kita tidak dalam keadaan yang berkenan di hadapan Allah, ketika waktu Tuhan tiba, maka secara otomatis, perhatikan ini, secara otomatis jiwa kita akan merasakan keadaan yang tidak layak di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu penuh dengan kemuliaan. Itulah yang membuat kita tidak tahan berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan malu di hadapan Tuhan. Tetapi yang lebih tragis daripada itu, akibat dari jiwa kita atau manusia batinia kita yang tidak ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga itu, maka kita akan ditolak oleh Allah. Bukan karena Allah tidak mengasihi kita. Allah sangat mengasihi kita. Oleh karenanya Dia memberikan kasih karunia kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi setelah menerima kasih karunia itu, kita sendirilah yang menyia-nyiakan kasih karunia yang Allah berikan itu. Dengan cara apa? Dengan cara hidup tidak berjaga-jaga. Artinya di sepanjang hari hidup kita tidak pernah berjuang untuk hidup dalam keadaan yang benar-benar kudus di hadapan Allah. Padahal seharusnya sebagai orang percaya kita tahu firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, keadaan inilah yang membuat jiwa kita tidak bisa tahan berdiri di hadapan Anak Manusia ketika kita ada di hadapan takhta pengadilan Kristus. Kalau kita sudah diingatkan dengan kebenaran firman Tuhan seperti ini, kita tidak boleh menganggap hal ini biasa. Apalagi kalau kita merasa kita masih muda, nanti sajalah
Kalau sudah agak tua baru mulai bertobat. Saudaraku, ingat, firman Tuhan sudah katakan berjaga-jagalah. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan tiba. Jadi jangan berpikir karena kita masih muda lalu kita tidak perlu berjaga-jaga. Saudara, seharusnya ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan seperti ini, kita mengambil keputusan untuk berubah, untuk bertobat sebelum terlambat. Sekali lagi saya katakan, kita harus mengambil keputusan untuk bertobat sebelum terlambat. Lalu di sisa waktu yang masih ada yang Tuhan berikan kepada kita, kita berjuang untuk hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kalau kita tidak mau, Tuhan tidak memaksa. Tetapi kalau kita tidak mau, hal itu sama dengan kita sedang menggiring kehidupan kita berjalan menuju kebinasaan kekal. Ingat, sudah tidak ada kesempatan di balik kematian untuk bertobat. Sudah terlambat, bahkan sudah tidak ada kesempatan untuk diampuni. Jadi mari kita sadar, lalu kita waspada. Setiap saat kita waspada. Dan kita mulai hidup berjaga-jaga sampai waktu Tuhan tiba. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Karena lewat firman-Mu kami terus diingatkan, kami terus disadarkan. Hari ini kami disadarkan untuk hidup berjaga-jaga. Dan kami mau mengambil keputusan untuk berubah. Lalu kami mau hidup berjaga-jaga di sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur. Dan saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupanmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.